Bismillah walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini adalah sebuah fakta dan juga sebuah kerinduan untuk kita orang Kristen semakin berdoa supaya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran akan segera mencari dan menemukan kebenaran. Banyak sekali. Datamu itu Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Ini banyak ya, dari judulnya juga bangsa Indonesia banyak yang ingin pindah agama. Nah ini nih, dari Kalesa Amani Ramadhani 1 hari yang lalu. Kak, saya Islam tapi saya takut bilang sama keluarga saya. Zara Andrina Puspitasari 2 hari yang lalu, aku beragama Islam tapi aku mau masuk Kristen. Bagas Setiawan 4 hari yang lalu, saya Islam tapi saya ingin masuk Kristen karena ajaran Islam penuh kebencian. Karena ajaran Islam penuh kebencian, tapi saya tidak bisa melawan orang tua saya yang Islam. Apakah saya harus masuk Kristen diam-diam atau mengajak orang tua masuk Kristen? Hai kak, saya boleh minta solusi nggak? Saya Islam, keluarga saya juga semuanya Islam, tapi gak tahu kenapa saya pengen banget pindah keyakinan ke Kristen. Dan saya ngerasa kalau Tuhan Yesus selalu ada di samping saya, tapi saya nggak berani bilang ke keluarga karena takut bikin mereka kepikiran. Tapi saya pengen banget untuk pindah keyakinan. Tolong kak, beri saya solusinya. Halo bro, welcome to Midfuse. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Mantap. Ngeri. Karena saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Luar biasa. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Betul. Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, ya, jadi itu katanya. Satu lagi sebelum kita lanjut, supaya lengkap data kita, bukan hanya omong kosong. Kita dengar lagi apa katanya tentang fenomena ini. Ya karena apa? Karena sudah bukan ini lagi. Ya ini tuayan sudah menguning. Sudah waktunya untuk murtad. Iya, tuayan sudah menguning, Pak. Tuayan sudah menguning. Jadi diperlukan pekerja-pekerja untuk kita dengarkan lagi. Talk about a remarkable phenomenon that is going on in Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult, and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies to Islam. You can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it.
And there, as I say, are a few exceptions to this rule. In 16th century Spain, once Catholic monarchs got a hold of Spain, they established preferential treatment for Catholics, and they essentially expelled the Moors, the Muslims, from Spain. Now, there were some Muslims at that time who converted to Christianity in order to be able to stay in Spain, but that's an historical exception. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So, like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure. But from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. 6 juta Muslim pindah ke agama Kristen setiap tahun. Itu di Al Jazeera, ya. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion either. They use force. But as I say, very few people convert out. But now that's happening. Now, one of the most, why is it happening? Well, one reason it's happening is that people are rebelling, Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Islamist, the Muslim Brotherhood President Mohammed Morsi was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's crazy. You know, I don't want to be part of any religion that he's part of. So that's part of the reason for the conversion. But the fact that it's happening in so many different places shows... Ya, itu data-data yang kita sampaikan ya. Oke, itu. Kenapa? Udah dinaikin. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Silakan. Ya, saya mau bahas tentang Pak Ikin mau tanggapi tentang surga. Enggak, sekarang ntar dulu, sebentar. Kamu tadi bilang mau murtadkan kamu. Ini saya kasih tahu ya. Sebentar. Kalau otakmu masih bebal, kamu nggak akan bisa murtad. Karena kalau keledai, jangan ngomong dulu. Kalau nggak saya tendang kamu. Dengar saya ngomong dulu. Saya yang berkuasa di sini ya. Kalau kamu masih bebal, kamu nggak akan bisa murtad. Karena orang yang mengeraskan hati seperti Fir'aun, sampai dia hancur, dia nggak akan mau memakai otaknya. Jadi yang memurtadkan kamu bukan kita. Nanti kamu akan sadar sendiri. Dan semua orang itu nggak perlu kita murtadkan. Yang akan sadar kalau kamu nanti hidupmu itu di tangan Tuhan Yesus. Suka atau nggak suka, lu terima atau nggak terima, nanti dia akan ada waktunya memutar kepalamu kembali ke belakang. Tunggu saja waktunya. Ya. Jadi kita di sini, sebentar Pak, sebentar. Kita di sini tidak punya hak untuk memurtadkan orang. Ya, yang nanti menjamahmu itu Tuhan sendiri, bukan kita. Jadi nggak usah. Nanti sabar saja kamu. Kamu akan dapat bagian kamu. Bagaimana caranya? Itu haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan Yesus. Ya, karena kamu sudah lihat sendiri. Banyak yang sudah merasakan. Ya, contoh kemarin satu lagi yang katanya memusuhi Ahok tumbang satu-satu. Mulut Ahok panas karena bukan dia yang berperkara dengan kalian, bukan kita yang berperkara dengan kamu, tapi Tuhan yang berperkara. Kamu sudah lihat yang lain-lain, tapi kalian, mohon maaf, kalian memang bebal, menutup mata. Pokoknya nggak mau. Sebentar saya ngomong, sabar kamu, kalau nggak saya tendang. Kalian ini, ya, kalian itu lebih baik hancur. Kalian berpikir gue lebih baik hancur daripada gue mengikuti kemauannya orang Kristen supaya murtad. Enggak, kita nggak suruh lu murtad. Lu lebih baik di sana, karena bagianmu ada sendiri. Ya, kita nggak perlu orang murtad. Yang memurtadkan kalian tuh bukan kita, bukan Indomie. Yang memurtadkan kalian itu Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sayang sama kamu, kamu dipilih. Kamu dipilih daripada kotoran diangkat. Tapi kalau Tuhan nggak pilih, kamu tetap ada di kotoran. Itu ya Albert Luciang. Silakan.
Oke, tadi terima kasih. ngomong soal fokus di surga ya. Kamu udah ngomong soal surga. Silakan, Ya. ada apa dengan surga? Kan Pak Ikin menyatakan Pak, surganya Pak Lidara Muslimin. batasi 10 menit aja, Pak. Ya, 5 menit aja, 5 menit. Nggak sampai 5 menit. maksudnya Dia cuma gini, mau tanya. Kita Kamu mau tanya. kita tiktokan aja ini. 10 menit sudah include semuanya supaya topik yang lain tidak ini. Oke. Ya, silakan. Kita tiktokan aja. Ya, Langsung silakan. cepat, silakan. Mulai dari sekarang. Kata Pak Ikin tadi kan surganya umat Islam itu kan surga penuh lendir. Kalau dalam umat Kristen nggak ada kan? Nggak ada hawa nafsu. Betul nggak? Nggak, jawab dulu. Betul apa enggak? Betul. Nah, betul. Ya sudah, silakan kamu mau jawab. Saya mau pertanyakan, dalam Alkitab Yesus menjanjikan 100 istri. Lalu 100 istri itu berbuat apa di dalam surga itu? Coba jawab. 100 istri. Iya. Menurut kamu apa? Ya, Dijawab aja, Pak. menurut Pak Ikin kenapa? Dijawab aja, Pak Ikin. Yang jelas tidak ada, kalau toh kamu anggap dan kamu paksakan itu 100 istri, tidak ada cerita seperti ini. Tidak ada kalimat lain yang seperti ini. Tidak. Sorry, bukan yang ini. Jima demi jima, penis. Enggak, saya mau tambahin dulu. Saya mau tambahin dulu Pak Ikim ya. Albert Rusiang. Di mana yang kamu bilang di dalam surga dapat 100 istri? Tunjukkan ayat mana? Biar saya yang jawab deh, bukan Pak Ikim. Itu loh Pak, yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan Ya, 100 yang istri. nggak apa-apa, kita buka pencerahan ke otak mereka yang memang rendah gitu. Karena sebentar Albert Rusiang, karena Bu Uti, karena otak mereka memang cuma sampai di selangkangan. Iya. Jadi mereka bilang melihat soal begitu, terus langsung mereka asosiasinya langsung ke sana. Kita akan jelaskan. Silakan kamu. Yang mana? Kita buka. Matius 19 ayat 29 Pak Lidara. Iya, ada kata istri itu Ya, tapi diganti. Iya. Dihilangkan. Matius 19 ayat. Siapapun yang meninggalkan Sebentar, rumahnya, diam dulu. saudara laki-lakinya, Diam dulu. ayahnya, ibunya, istrinya. Diam dulu. Kamu cuma kata istrinya kan? Kita lihat. Ya, 19 ayat ini ya. Oke. Judulnya itu apa? Upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Oke, Ya. kita lihat ya. Oke, kita buka ya, kita baca sama-sama biar paham ya. Biar paham. Iya. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan otaknya supaya otaknya dipergunakan, bukan dibuang. Oke ya, kita baca. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Artinya di sini Petrus sudah meninggalkan kerjaannya, sudah meninggalkan istrinya, sudah meninggalkan anaknya, sudah meninggalkan orang tuanya, sudah meninggalkan rumahnya untuk mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaanmu, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, dan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan Istrinya ada di situ, Pak Lidara. Mana istrinya? Di mana Itu istrinya? sudah itu ada kata Gimana? istri tapi dihilangkan. Nggak ada, Coba itu kita kan menurut coba otakmu. Buka KJV. Kita buka KJV. sebentar. Baca Nggak, dulu semua. Sebentar dulu. Jangan pakai KJV. Kita pakai bahasa aslinya. Jangan pakai KJV. Pakai bahasa Ya. asli, benar. Kalian kan jago bahasa asli. Kita pakai, saya nggak mau pakai KJV, ya. Kita pakai bahasa asli. Ya, dengar ya rendang ya. Bahasa Kamu sama Ibrani, saya, bahasa Yunani. kamu sama saya nggak bisa main-main, gitu ya. Bener ya. Bener. Ya. Nggak ada. Ini berbicara apa namanya? Nah, ini berbicara bukan bagaimana menjaminkan, ya. orang meninggalkan. Ini termasuk orang yang murtad, dia meninggalkan saudaranya, keluarganya, Iya, istrinya, anaknya. Bukan cuma Ya, istrinya, ya. semua dapat. Iya, makanya Semua sebentar. ini jaminan dari Tuhan. bukan Nanti kawin-kawinan. surga dapat 100 istri, Iya, bukan kawin sama 100 istri. Otak kalian karena karena otak mereka adanya di selangkangan, susah. Gitu. Orang udah di Nah, gini Pak Lidara, lagian juga bertentangan dengan perkataan Yesus kan bahwa di surga itu tidak ada kawin. Sebentar, sabar dalam susahmu, sabar. Ya. Oke, ya. lagian heran saya tertarik dengan Oke. Iya, tertarik mereka. Oke. Di sini bahasa aslinya kita baca ya. Gunaika.
Ya, gunaika. Inilah kalian cuma ngambil satu kata. Iya, dengar dulu. Iya, sebentar, diam. Ya, kalau nggak saya tendang kamu. Ini Alkitab bukan mengikuti kemauanmu. Ya, ini Alkitab ajaran siapa gitu? Kita yang terangin. ini punya saya. Kalau Al-Qur'anmu saya bikin begini, kamu ngamuk. Ya, sebentar. Gunaika itu woman. Bisa. Wife bisa. A woman bisa. Woman. A wife bisa. Tapi ini di sini kok. Iya. Tapi ini di sini konteksnya sebentar. Ini konteksnya perempuan. Oke, kalaupun istri. Terus apa masalahnya? Sekarang saya tanya apa masalahnya? Kita lihat, ya. Terus apa maumu? Terus menurut otak mesummu dapat istri di sini. Dan setiap orang sebentar saya jelaskan ya. Kamu jangan banyak omong. Saya tendang sekali lagi kamu banyak omong, saya tendang, ya. Di sini dikatakan, ya, meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya. Kita lihat lagi bahwa Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Surga tidak ada kawin mengawin, ada ayat. Ya, enggak. Dan juga Yesus sudah mengatakan dia membawa pedang, bukan membawa damai. Akan memisahkan saudara perempuan, mertua, orang tua, istri, anak akan dipisahkan. Ini artinya, ya, jangan kau mesum. Ini artinya di sini kamu akan mendapat 100 kali lipat dengan apa yang kamu tinggalkan. Apa yang kamu tinggalkan dalam arti jihadmu. Dalam arti jihadmu meninggalkan istri, anak, dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus di kehidupan surga nanti. Dan bukan untuk kawin dengan 100 istri. Karena di dalam surga tidak ada kawin-mawin, tidak ada. Iya, kau jangan ngelawan, saya udah jelaskan. 12 ayat 24 sampai 27 Pak. Iya, oke. Karena apa? Enggak, sama saya nih, room saya bukan Pak Ikin. Iya, oke, iya. Jadi kamu mau bilang apa dengan tentang teks ini? Kamu mau bilang apa? Jika mereka mengikuti Yesus dan telah meninggalkan anaknya, terus dapat menurut otakmu apa? Sebentar, yang lain diam dulu. Dia menurutmu otakmu akan dapat 100 saudara laki-laki, 100 perempuan, 100 bapak ibu. Iya, 100 kali lipat itu, dan akan baca dong, 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. 100 kali lipat itu, dengar dulu, 100 kali lipat itu dalam arti hidup di surga nanti kamu akan mendapatkan apa yang telah kamu tinggalkan. Iya, dia tinggalkan istri, dia mendapatkan istri 100 kali lipat. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Karena otaknya dia selangkangan dapat 100 istri, terus dapat 100 bapak. Mana yang bapak? Karena bapak dan ibunya. Sesuai ayat. Iya. Terus ladangnya juga 100. Terus ladangnya di mana itu di surga? Enggak, ladang ada di surga. Sesuai Alkitab itu kan. Enggak bisa. Enggak sesuai Alkitab. Alkitab itu bukan tafsir. Otakmu yang di selangkangan. Ya. Jadi itu bukan begitu. Ya, di dalam Alkitab itu harus memahami sesuai konteksnya. Betul. Ya, bukan sesuai otakmu. Ya. Karena di sini kita lihat lagi di 20. Ya. Ini, kamu baca lagi di ayat 20-nya. Ya, di pasal 20-nya ya, di ayat 20-nya, sorry. Ya, kita lihat apa yang disampaikan. Itu nyambung lagi. Coba dibaca Lemerian ayat 20-nya. Terus ayat pasal 20 ayat 1. Terus Lemerian tolong bacakan biar otak mesum ini paham. Coba. Lemerian. Oke, dikit, Pak. Ya. Di APMU, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini apa ada kebun anggur di surga? Otakmu pakai. Di sini adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah. Ini berbicara alegoris, perumpamaan. Atau coba kiasan. baca kembali Ya, kata kiasan. kamu baca ini sambungannya. Sekarang gini Pak Bidara, kita balik dia. Itu udah tahu ya, heran saya. Yang sudah kembali kita baca kembali. Kita kembali ke ayat. Oke, gini. Gimana tuh? Coba kamu jelasin. Sebentar, satu-satu. Sekarang ya.
Oke, kita terima. Kita Kamu kembali ke ngomong, ayat. ya, Kita kembali enggak, kita terima. Taruhlah diterima 100 istri. Oke, saya terima. Enggak, kamu. kembali ke ayat. Enggak, saya tanya. Sekarang Allahmu punya wajah, punya rahim, punya kaki, punya tangan kanannya dua-duanya bagaimana kamu jelaskan? Silakan. Coba kamu jelasin. Silakan kamu jelasin. Kamu jelasin. Itu letterlock loh. Itu bagaimana? Itu tertulis loh. Jangan kamu tafsir. Jangan ditafsir ya. Buka ayat. Bagaimana? Buka ayat. Loh. Enggak, jelaskan Iya, aja. Itu buka ada ayat hadis. dulu. Itu di Ayat, hadis. iya, buka hadis. Itu bukan. Oh, Itu di hadis. Kalau Kamu hadis mau saya tolak tidak hadis? bisa mengartikan. Saya tidak bisa Oh. menafsirkan. Oke. Saya tidak bisa. Oh iyalah hadis. Oke. Saya buka ya. Oke, saya buka ya. Kalau Allah mau bersumpah dengan Tuhan itu bagaimana? Dia punya Tuhan Buka lagi nggak? ayatnya. Iya, kita buka. Sama seperti Yesus. Sama. Enggak, dia punya, berarti Allah mau punya Tuhan. Buka ayatnya. Iya, sebentar sama. Ini saya dengan Pak Ikin nih. Kenapa Pak Ikin sudah lari? Enggak, sama Pak Ikin. saya. Bukan, ini Pak Ikin. Hadir dong Pak Ikin. Pak Ikin nggak bisa jawab 100 istri. Itu ngapain? Pak, supaya fair. Itu bukan Tolong istri. supaya fair. Ya, silakan. Bentar, Pak Lidara. Itu jawaban dia di upah mengikut Yesus itu, ada jawabannya dia di Lukas 18 ayat 30 itu jawabannya. Silakan. Enggak, sebentar. Saya mau tanya dia dulu, saya minta jelasin dulu ini. Surah Al-Ma'arij. 100 istri di surga. Al-Ma'arij ya. Kamu ayat 30. Al-Ma'arij sebentar. 100 istri di surga. Yes, 100 istri di surga. Pak, ngapain udah diterangin masih aja dia begitu. Iya, enggak apa-apa. Ngeyel terus, tenang aja Pak. Tenang aja, orang cuma mengeledek diterangin juga nggak mau terima. Iya, makanya. Nggak ada otaknya. Sebentar. Ya, silakan. Supaya fair, saya minta waktu 10 menit saya dengan dia, Pak. Oke, silakan. Oke, yang lain diam dulu ya. Saya diam. Oke, silakan Rendang. Tadi kamu menanyakan 100 istri ya. Iya, 100 istri untuk apa di surga itu? Oke, satu pertanyaan, gantian satu pertanyaan selesai. Saya mau fokus. Untuk apa? Karena kamu tidak akan bisa paham dan kamu akan terus. Iya, pahamkanlah. Ya, oke, saya pahamkan ya. Karena sudut pandangmu beda. Karena kamu pikir seperti. Enggak, sesuai sudut pandang ayat. Diam dulu. Nah, sekarang kita turunin Pak Lidara kalau dia ngoceh. Tenang, King David, kita tiktokan sini. Sekarang diam. Sekarang saya menjawab sesuai dengan tag and context eksegese ayat sebelumnya, sesungguhnya. 100 istri itu bukan dalam arti jumlah 100. Karena di dalam Alkitab itu ada figuratif, ada literal dan seterusnya. Dan itu adalah figuratif. Oke, itu dulu. Kalau kamu tidak mau percaya, ya tidak akan ketemu. Kamu tidak bisa memahami. Tetapi saat ini saya menjawab bukan untuk kamu, untuk orang yang paham. Ya, ini sudah dikatakan ya bahwa akan meninggalkan ayah ibunya, wife, istri. Kamu pikir istri ya? Tetapi ingat kata gunai. Oh, wife itu bukan istri ya? Wife bukan istri ya? Oh, ini tetangga ya, tetangga. Nah, terserah kamu ngomong. Jalan. Kamu kan Biarin turun. Ntar baru saya naikin ya. Ya, ingat ya saudara-saudaraku yang ada di live chat, dia menanyakan sudut pandang Alkitab. Saya ini menjelaskan. Tapi sebentar Pak Ikim, dia sudah mengakui bahwa sorganya dia lendir isinya. Berarti Tuhannya setiap hari menonton adegan seks mereka. Itu ya. Itu urusan mereka. Saya mau menjawab sesuai permintaannya dia ya saudara-saudara. Sudut pandang dari sisi Alkitab. Karena apa? Dia sulit menerima karena cara pandang penafsirannya dia memaksakan literal seperti Al-Quran. Nah sekarang mau diterima atau tidak, dia harus diturunkan dulu karena dia ngoceh terus mengganggu saya. Mau terima atau tidak, inilah cara pandang secara eksegesis. Eksegesis itu ekkalio, mengeluarkan arti aslinya. Di dalam Alkitab itu ada literal, ada figuratif. Nah ini adalah figuratif. Memang tertulis di sini wife. Ingat ini King James. Tetapi jangan lupa dalam bahasa aslinya itu jauh lebih tepat. Ada woman, wife dan lain sebagainya. Oke ya, perempuan. Tetapi istri dalam arti bukan jumlah istri. Lalu bisa week 70 tahun ereksi, bukan demikian. Kalau memang tafsiranmu itu benar bahwa kamu pikir ini istri-istri ngapain, tolong tunjukkan bahwa surga kami persis surgamu, bahwa kami ada ereksi seperti ini. Saya tunjukkan ya. Ada semacam ini. Nah, ada nggak penis yang tidak pernah lemas, syahwat yang tidak pernah padam, jima demi jima, persetubuhan demi persetubuhan. Tunjukkan di mana kalau kamu memang jago Alkitab. Ada nggak? Berarti ayat tadi adalah figurasi. 100 istri, kalau kamu memang maksakan di situ, kamu maksa King James ya.
100 istri artinya kebahagiaan yang berlipat kali ganda. Kenapa? Mendapatkan saudara laki-laki 100, bapak ibunya 100. Loh, memangnya saya mendapatkan bapak ibu, kenapa kamu nggak serang yang berarti ibunya jadi 100, tetapi istri? Paham nggak? Nah, tahu maksud saya ya Pak Lidar ya? Ya, mestinya kamu berpikir, loh berarti bapak ibunya jadi 100, kakak perempuannya jadi 100, kenapa yang kamu hajar istri saja? Karena otakmu selangkangan. Nah sekarang pertanyaan balik saya, tunjukkan bahwa 100 istri itu seperti yang kamu maksud, yaitu kami wik-wik dengan 100. Kalau surgamu saya bisa membuktikan dan bukan perkataan saya. Itu saja. Silakan naikkan Pak, lalu saya balik akan bertanya supaya fair. Rendang. Oke, Rendang. Halo. Oke, sesuai kitab ya. Saya kan sekarang balik saya tanya. Saya sudah menjawab sesuai dengan sudah dijawab. Sekarang gantian saya tanya. Jawab apa itu? Enggak, Pak. Saya tanyakan Sebentar, Pak. Tanya tadi Al-Marij itu. Al-Marij tunjukkan sebentar, Pak ya. Saya mau selesaikan dulu Pak, supaya teratur Pak. Selesai dulu Pak ya. Saya udah jawab. Dia masih sudah jawab ya. Loh, kamu jawab apa? Artinya akademis dia. Tidak, jangan dulu masuk campur lah dulu. Kamu mulutmu nggak bisa diem, oke ya? Rendang kamu dengar. Saya udah jawab, tapi kamu ngomong mana jawabannya? Yang nggak ada gunanya. Saya menjelaskan lagi. Sekarang gantian saya tanya. Ini benar nggak? Iya. Saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Nabi SAW yu'ta quwwatal mi'ah. Selesai, dia perawan lagi. Gitu. Kuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni. Jadi laki-laki yang di surganya Islam itu punya kekuatan 100 laki-laki. Penghuni surga. La yasilu ila mi'atil azra. Di surga seorang lelaki bisa sampai berhubungan dengan 100 bidadari. Kata Nabi SAW, sungguhnya bagi seorang mukmin di surga Allah sediakan sebuah kemah. Kemah yang terbuat dari lagi David. Ya. Sebuah mutiara. Itu tangannya itu. Sebuah mutiara tangannya modelnya kayak begitu. Tolong, pertanyaannya sederhana. Perkataan Ustaz-Ustaz butir mutiara, tapi akan mengitari bidadari tersebut, dia datangi satu persatu. Antum bisa bayangkan melayani sang laki tersebut. Itu aja. Sekali lagi, bukan. Oke, klik aja di Google kesibukan laki-laki. Pertanyaan saya, Pak Lidara, saya selesaikan dulu. Saya ingin jawabannya dia benar atau tidak. Enggak, saya mau tunjukkan bahasa aslinya sebentar. Saya mau tunjukkan bahasa aslinya supaya otaknya dia paham. Ya, ini bahasa aslinya di sini ya. Disebutkan ominen ya. Kita lihat ya. Oke, sebentar. Ini bahasa aslinya. Ya, di sini hineken tomo onomatos. Kita lihat onomatos artinya apa? A name literary or figuratively. Jadi itu kalimat figuratif. Kalimat figuratif itu bukan seperti itu. Bukan letter luck ya. Jadi di sini sudah jelas dikatakan di sini ya. Gunaika tekna agros heneken tomo onomatos hekaton taplasiona. Ya, 100-fold. 100-fold. 100-fold ini artinya apa? 100 times ya, 100 kali. Bukan 100 kali lipat, tapi 100 kali. Ya. Jadi bahasa aslinya wife itu bisa woman, wife bisa, a woman bisa, wife bisa, bride bisa, wife bisa, a woman bisa. Banyak pilihan. Tapi oke, kita masukkan wife sesuai dengan otak mesumnya dia. Tetapi di sini etekna agros heneken tomo onomatos. Onomatos ini artinya literary or figuratively. Figuratif. Jelas ya, fakta. Ya. Jadi figuratif, a name of names by names, characterization. Ya, di sini ada karakter. Jadi karakter itu figuratif, bukan letterless. Silakan lanjut. Jadi sudah dijawab. Jadi kamu nggak usah bantah lagi. Kamu kan minta sudut pandang. Nggak usah bantah. Itu cara diskusi. Silakan. Ya, oke. Ya. Sekarang gantian. jawab pertanyaan saya. Benarkah perkataan Ustaz tadi? Lanjut. Biar nanti dia jawab. Dia nggak mau jawab, saya tendang. Pertanyaan kita jawaban dia juga kita nggak akan protes. Ya, silakan. saya nggak akan protes. Ya, karena itu diskusi. Netizen yang memutuskan mereka percaya kamu atau percaya Tuhan saya. Oke ya. Benarkah perkataan Ustadz-Ustadzmu itu bahwa surgamu itu seperti itu? Tidak perlu. Halo. Silakan jawab. Silakan jawab. Benar nggak Ustadzmu?
Yang dikatakan ustadz-ustadzmu tadi loh, kesibukannya memecahkan apa yang kita mau. Jika Anda ingin berhubungan, karena dalam surga itu keinginan Anda akan terpenuhi. Oke, baik. Bukan hanya berhubungan. Jadi benar, tapi berhubungan seks sampai 70 tahun penisnya itu benar ya? Silahkan mau apapun itu silahkan. Berarti Allah senang nonton film seks ya Pak? Biar saya nggak ada dosa. Dulu ya Pak ya. Silakan. Ya saya singkat saja. Saya hanya tanya, saya tidak akan mendebat kamu. Berarti surgamu begitu ya? Ada wik-wik, tidak pernah lihat dan seterusnya. Laki-laki dengan 100 laki-laki ya. Betul ya? Halo? Oh, dia punya ini. Ini kamu pura-pura atau gimana? Tadi lancar banget. Waktu nyerang saya kamu lancar banget. Headsetnya. Coba jawab, silakan. Nyambut aja headset. Halo. Ya, silakan. Oke, silakan. Kedengaran. Ya, surganya kita itu keinginan kita, apa yang kita inginkan akan terpenuhi, bukan hanya seks saja. Ya. Jika kamu ingin seks, silakan, itu hak Anda. Karena surga itu apa yang kamu inginkan akan terpenuhi. Sekarang saya tanya kembali, apa gunanya 100 istri dalam surga kamu? Sudah dijawab. Silakan. Iya, apa gunanya? Iya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Untuk apa? Nangkap. Oke, silakan. Pak, cukup. Enggak ada jawaban tadi. Lari Pak Ikin, sudah dijawab. Sudah dijawab. Terus kalau dia sama saya aja Pak. Dia sama saya. Gini Pak, supaya kita nggak ribut. Tolong yang ada di live chat ini, pertanyaannya dia berulang, sudah dijawab atau belum? Saya mau tanya satu-satu aja. Pak King sudah dijawab ya tadi ya? Sudah. Oke, cukup Pak. Lalu Pak Lidara saya sudah jawab ya. Sekarang saya mau tanya dia. Sorry Pak, supaya saya puas. Sudah ya, Pak Lidara saya sudah jawab ya. Pak Lidara, saya sudah jawab. Oke, sudah. Berarti Pak Ikim turun. Iya, enggak. Saya mau tanya turun. Pak. Saya enggak. Pak Imadi sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Sudah enggak usah ditanya lagi, udah jelas. Saya cukup. Saya tidak lari. Saya tidak lari. Oke, ya saya turunkan dulu Pak Ikim ya. Saya turunkan dulu Pak Ikim. Oke. Dong ya. Enggak ada lari. Sudah turun. Sekarang kamu mau tanya. Enggak, tadi sudah dijawab. Saya bisa naik turun sendiri. Jawabannya apa? Dia bisa naik. Oke, sudah dijawab tadi. Anda tidak bisa tadi sudah dijawab. Saya tendang kamu. Kurang ajar kamu. Di sini room saya. Ya, sudah dijawab tadi. Enggak, sudah dijawab. Itu figuratif atau kiasan. Bukan seperti otakmu yang mesum. Wik sama perempuan 100 ya. Itu sudah dijawab tadi. Sudah dijawab. Buktikan itu. Sudah dijawab. Sekarang kamu buktikan pertanyaan saya kembali. Kamu buktikan sebentar, bukan debat ini ya. Coba sekarang kamu buktikan tolong ya, Albert Luciang coba pakai otak sedikit ya. Kamu buktikan surah Al-Ma'arij sebentar. Al-Ma'arij ini. Sekarang pertanyaan saya dong. Mana? Sudah dijawab. Apalagi? Enggak. Di sini bukan untuk memenuhi keinginan otak mesummu jawabannya. Ya. Sudah dijawab. 100 istri tadi yang dikatakan di Matius itu figuratif atau kiasan. Cukup ya. Itu bukan dapat 100 istri seperti surgamu yang tadi kamu ceritakan. Kamu jawab surgamu aja kita nggak bantah. Ya, kita nggak bantah. Kita nggak bantah otakmu. Wik. Nanti kalau terusin panjang ini. Ya. Sekarang nanti siapa yang Oke, saya terusin. Oke, kalau kamu mau saya terusin ya. Pertanyaanmu ya, tadi Pak Ikim. Coba kamu tunjukkan. Ya, kamu tunjukkan bahwa di surgamu dapat apa yang kamu minta. Buktikan di mana? Apa yang keinginan kami? Iya, buktikan di mana dan kapan, siapa orang yang sudah menerima itu. Buktikan juga di Kristen siapa yang telah menerima. Buktikan dulu. Kamu kan mau bukti. Kamu mau buktikan dulu bahwa kamu bisa dapat apa saja di surgamu yang Allahmu nonton. Kamu ini sudah tua. Buktikan. Tendang. Ini manusia nggak punya otak. Ya, sudah dijawab. Dia maunya jawabannya sesuai dengan otak mesumnya dia. Palidara. Dia nggak mau terima. Ya. Palidara. Saya mau buktikan sama dia bahwa ini literal tadi. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Dia goblok. Begini loh Palidara. Sebentar saya bicara sebentar. Bahwa di Alkitab kita tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan di surga ada wik-wik. Coba Anda buktikan. Kalau itu ada, berarti ayat ini benar. Gitu loh. Ya, pasal 19 ayat 29 ini, kalau memang benar ini adalah istri sesuai dengan letterlet yang Anda mau, buktikan saya satu ayat bahwa di surga Kristen ada wik-wik seperti di dalam kitab. Udah saya tendang. Udah saya tendang. Udah tendang. Nggak perlu Pak, nggak perlu punya yang kita di sini diskusi dengan yang punya otak, jangan pakai batoknya itu. Dia cuma menghujat doang Bang. Iya. Dan dia setiap naik memang cuma begitu doang.
Makanya saya tadi saya kasih naik gitu. Saya pikir dia udah berubah otaknya, tapi belum ya. Karena apa? Iya, karena apa? Karena di situ sudah ditulis figuratif di bahasa aslinya. Itu figuratif karena apa? Nah, saya mesti jelaskan ya. Di sini di dalam terjemahannya itu ya, memang ditulisnya wives, tapi sebenarnya itu kata yang tepat itu wanita. Makanya di Yesus saja mengatakan kepada ibunya wanita, hai perempuan, ya. Tadi Pak name gitu literally or figuratively. Iya, sudah jelas. Jadi ya itu figuratif kata-kata Yesus, dan di situ dikatakan 100, bukan 100 kali lipat, tapi 100 waktu, 100 times. Kita lihat lagi. Dibaca ya. pun paham banget loh. Kalau orang gitu juga orang juga paham. Saya mau baca sama tuh pemikirannya. Nah, nih di sini kita lihat ya. Di sini hekaton taplasiona. Di sini dikatakan 100 times. Times itu bisa masa, bisa waktu, bukan kali lipat. Bukan 100 kali lipat, 100 times. From hekaton and presume derivative of plaso, 100 times, 100 volts. Apa sih 100 volts? Kita lihat terjemahannya 100 volts. Ya, apa sih 100 volts? Gitu loh. Jadi jangan mau ngikutin otaknya dia. Ya. Begini sebenarnya ya, 100 kali lipat itu mengarah dan merujuk pada kebahagiaan. Jadi upah di surga, apa yang dirasakan di bumi, dia mendapatkan 100 kali lipat di surga. Iya. Ketika dia berbahagia dengan istrinya, kebahagiaan juga itu terjadi di surga 100 kali lipat. Bukan istri. Nah, kalau sekarang dia mau merujuk kepada selangkangan, itu terbantahkan di kitab Matius 22 ayat 30. Coba dibuka Pak Lidara, supaya paham otak diri itu. Matius 22 ayat 30. Dasar selangkangan. Itulah orang sesat. Anak Matius iblis. 20 berapa? 22 ayat 30 supaya paham dia. Jangan dilihat kita selangkangan bahwa kita di sana hidup seperti malaikat. Ini sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Iya, karena di sorga. Karena Tuhan Yesus sudah katakan ya tidak ada kawin mawin, silakan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, sudah dia udah tahu, udah paham itu. Kata-katanya apa Pak? Kamu Sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.